warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, super dahsyat, raih masa depan dengan bismillah. Oke, teman-teman, alhamdulillah. Hari ini kita sudah di tema 5 subtema 3 tentang keseimbangan ekosistem. Sebelum Bunda mulai pelajaran hari ini, mari kita membuka belajar kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah coba ingat kembali mengenai rantai makanan. Rantai makanan merupakan urutan proses makan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem, dan di dalam rantai makanan tersebut terdapat beberapa peran, yakni produsen, konsumen, dan pengurai. Dalam suatu ekosistem, terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Oleh sebab itu, di dalam sebuah ekosistem dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Kumpulan beberapa rantai makanan tersebut di dalam suatu ekosistem dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Sehingga jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam suatu ekosistem. Fungsi jaring-jaring makanan adalah untuk menggambarkan hubungan interaksi antar makhluk hidup. Nah, coba perhatikan perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan pada tabel di bawah ini. Pada rantai makanan, jumlah produsennya hanya satu, sedangkan jaring-jaring makanan lebih dari satu. Untuk konsumen tingkat satunya pada rantai makanan ada satu, sedangkan jaring-jaring makanannya lebih dari satu. Pada rantai makanan, jumlah rantai makanannya ada satu, kemudian jaring-jaring makanannya lebih dari satu. Sedangkan untuk aliran energi pada rantai makanan sangat simpel atau hanya menggunakan satu alur. Sedangkan pada jaring-jaring makanan sangat kompleks. Nah, bisa diperhatikan dari gambar ini ya. Ini adalah ekosistem hutan. Jaring-jaring makanan di ekosistem hutan bisa kita lihat alurnya sangat kompleks ya. Dari jaring-jaring makanan ini kita bisa melihat fakta yang menarik. Yang pertama, di sini tersusun atas 14 rantai makanan. Kemudian ada 2 produsen, yaitu pohon dan juga rumput. Kemudian ada 4 hewan yang berfungsi sebagai konsumen tingkat 1, yaitu kelinci, belalang, tikus, dan ayam. Ada 4 hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 2, yaitu serigala, singa, elang, dan ayam. Kemudian ada 3 hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 3, yaitu singa, serigala, dan elang. Ada juga 1 hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 4, yaitu singa. Pengaruh perubahan lingkungan pada keseimbangan ekosistem. Komponen-komponen dalam suatu ekosistem harus berjalan dengan seimbang, karena apabila ekosistem terganggu, menyebabkan terganggunya rantai makanan juga. Jika salah satu dari komponen rantai makanan tidak ada, komponen rantai makanan lainnya akan terganggu. Coba perhatikan gambar berikut ini. Jadi, salah satu contoh dari hewan dalam jaring-jaring makanan tersebut adalah ular. Nah, di dalam jaring-jaring makanan tersebut, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2 sekaligus konsumen tingkat 3. Jika populasi ular terus menurun akibat kehilangan habitat atau perburuan liar, keseimbangan jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Jika populasi ular terus menurun, maka populasi tikus, katak, dan kadal akan meningkat karena hewan tersebut tidak lagi memiliki pemangsa. Kemudian, populasi jagung juga akan menurun akibat meningkatnya jumlah tikus. Populasi belalang akan menurun akibat meningkatnya jumlah katak dan juga kadal. Contoh lainnya adalah jika populasi jagung menurun akibat kekeringan pada musim kemarau, produsen dalam ekosistem tersebut akan berkurang.
Akibatnya, populasi tikus dan belalang juga akan menurun karena kesulitan mendapatkan makanan. Populasi tikus dan belalang yang menurun juga akan diikuti oleh menurunnya populasi kadal, katak, dan ular karena hewan-hewan tersebut juga akan kesulitan mendapatkan makanannya. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Ada dua faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang pertama adalah faktor alam. Faktor alam adalah peristiwa alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, umumnya berupa bencana alam. Contohnya adalah gempa bumi, kemudian tsunami, lalu ada tanah longsor, dan juga gunung meletus. Lalu, faktor yang kedua adalah dari aktivitas manusia. Aktivitas manusia adalah kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Contohnya adalah kebakaran hutan, kemudian penebangan hutan secara liar. Nah, karena ada kebakaran hutan dan penebangan hutan secara liar, maka ini dapat mengurangi habitat beberapa jenis hewan, misalnya saja serangga. Nah, karena serangga habitatnya diusik, habitatnya hilang, jadi serangga tersebut berkurang. Karena serangga berkurang, burung juga berkurang, sehingga keseimbangan jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Oke, kita akan beralih ke mata pelajaran Bahasa Indonesia, melengkapi peta pikiran. Setelah teman-teman membaca teks, informasi yang ditemukan dapat diringkas menggunakan peta pikiran. Peta pikiran atau mind map adalah cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks. Bunda yakin teman-teman semua pasti sudah pernah membuat mind mapping ya. Nah, begini cara membuat peta pikiran. Yang pertama adalah menuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Untuk mendapatkan ide pokok dari setiap paragraf, berarti teman-teman harus membaca dulu teksnya. Jadi setelah membaca teks, baru akan ditemukan ide pokok dalam setiap paragraf. Kemudian, yang kedua adalah temukan kata kunci pada setiap paragraf. Kata kunci adalah kata-kata yang sering muncul, yang biasanya dalam bacaan kata tersebut sering muncul atau kata-kata yang penting. Lalu yang ketiga, rangkailah ide pokok dan kata kunci menjadi sebuah bagan. Nah, menjadi sebuah bagan yang teman-teman inginkan ya. Lalu yang keempat adalah mencatat informasi penting dalam. Coba perhatikan contoh peta pikiran berikut ini. Nah, ini bagannya seperti ini ya. Contohnya ini membahas tentang ekosistem. Ekosistem bisa ditarik menjadi pengertian ekosistem, kemudian komponen ekosistem, keseimbangan ekosistem, dan contoh ekosistem. Jadi ini salah satu contoh bentuk dari peta pikiran ya teman-teman. Lalu menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi. Nah, kita biasanya teman-teman sering bertanya, kesimpulan itu apa ya? Jadi kesimpulan adalah pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi, baik itu fakta, pendapat, dan alasan pendukung. Sehingga bisa diartikan menyimpulkan adalah mencari informasi berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh teks misalnya. Seperti itu. Teman-teman, ternyata ada beberapa cara untuk mengambil sebuah kesimpulan. Yang pertama, langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf. Ciri-ciri kalimat simpulan biasanya diawali oleh kata-kata jadi, dengan demikian, maka dari itu, oleh karena itu, dan oleh sebab itu. Sehingga jika di dalam teks teman-teman menemukan kata-kata yang seperti disebutkan tadi, bisa jadi itu adalah kesimpulan dari paragraf tadi. Kemudian yang kedua, menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Bisa dilihat dari contoh paragraf ini ya. Nah, di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan terlibat dalam beberapa rantai makanan, demikian juga dengan
produsen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Di dalam jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Pada jaring-jaring makanan dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Nah, di sini kita mencari dulu ya kalimat utamanya. Kalimat utamanya ada di mana? Ada di depan ya. Di dalam sebuah ekosistem sampai yang terjadi. Nah, jika kalimat utamanya ada di depan, maka paragraf ini disebut dengan kalimat apakah? Iya, benar. Ini adalah paragraf deduktif. Nah, setelah melihat kalimat utamanya, kita melihat ke kalimat yang terakhir. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Coba perhatikan apakah kalimat utama dan kalimat yang akhir ini saling berhubungan. Ya, mereka saling berhubungan ya. Jadi, kita bisa menggabungkan untuk mencari sebuah kesimpulan dari teks ini. Jadi, dari teks ini bisa disimpulkan pada sebuah ekosistem hubungan antara beberapa rantai makanan akan membentuk jaring-jaring makanan yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk cara yang ketiga, yaitu dengan mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf. Coba kita baca paragraf ini bersama-sama ya. Rusaknya hutan hujan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi keseimbangan ekosistem hutan hujan. Jika hutan hujan rusak, sebagian besar hewan dan tumbuhan akan kehilangan tempat tinggal mereka. Selain itu, makhluk hidup di dalamnya juga akan kekurangan sumber makanan. Rantai makanan di ekosistem hutan hujan pun juga akan terputus. Hal itu dapat membuat berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya terancam punah. Jadi, dari paragraf ini bisa kita tarik atau bisa kita lihat ya, sebabnya adalah di sini paragraf ini membahas tentang sebab rusaknya hutan hujan. Kemudian akibatnya adalah berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya terancam punah. Jadi, karena sudah mengambil sebab dan akibat, maka bisa kita simpulkan bahwa dari paragraf ini kesimpulannya adalah rusaknya hutan hujan mengakibatkan berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya terancam punah. Nah, ini beberapa langkah-langkah untuk menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi ya. Yang pertama tadi membaca teks bacaan, kemudian yang kedua menentukan ide pokok paragraf, langkah ketiga menentukan informasi penting, dan langkah yang keempat menyusun ide pokok dan informasi. Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Pengaruh letak geografis Indonesia turut mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri atas suku budaya, agama, dan latar belakang yang berbeda-beda. Namun, walaupun beraneka ragam, Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Nah, karena terdiri dari beberapa suku, beragam budaya, dan beragam bahasa, maka Indonesia memiliki perbedaan sosial dan budaya. Nah, perbedaan sosial dan budaya ini menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia. Contohnya adalah masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu. Masyarakat Bali ini walau mayoritas beragama Hindu, mereka menerima kedatangan umat Islam pada awal abad ke-16 sebagai awal masuk agama Islam di Bali. Selanjutnya, umat Islam tersebut diizinkan menetap di Bali dan membentuk komunitas Islam serta mendirikan masjid. Masjid pertama di Bali adalah Masjid Gelgel dan menjadi masjid tertua di Bali. Masyarakat Bali hidup dengan rukun dan damai dengan datangnya masyarakat lain yang berbeda kehidupan sosial dan budayanya.
Pasalnya, pada masa kini, Pacalang bersedia menjaga keamanan kegiatan ibadah umat Islam karena memiliki sikap toleransi umat beragama. Pacalang adalah polisi tradisional Bali. Berikut ini adalah contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan sosial budaya. Yang pertama adalah bekerja sama membangun sarana umum tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial budayanya. Kemudian yang kedua, menghargai kebudayaan suku lain dan mau mempelajarinya. Yang ketiga adalah membantu korban bencana alam tanpa memandang suku, budaya, ataupun agamanya. Kemudian yang keempat, bergotong royong membersihkan lingkungan serta menghormati penganut agama lain yang sedang melaksanakan ibadahnya. Lalu, untuk manfaat persatuan dan kesatuan sendiri adalah yang pertama, memperkuat rasa cinta terhadap tanah air, lalu menumbuhkan rasa kebersamaan di masyarakat, melahirkan solidaritas antar warga, serta memperkuat pertahanan dan keamanan. Salah satu cara untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa adalah salah satunya dengan gotong royong. Insinyur Soekarno pernah mengatakan pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Nah, dari pernyataan IR Soekarno ini dapat diambil kesimpulan bahwa gotong royong adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kemajuan bersama. Gotong royong telah menjadi jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Nah, apa saja ya manfaat kalau kita melakukan gotong royong? Nah, manfaatnya adalah yang pertama, untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, kepedulian, kekeluargaan, dan tolong-menolong, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentang luas dari Sabang hingga Merauke. NKRI terdiri atas jajaran pulau yang dikelilingi oleh laut besar dan kecil. Wilayah Indonesia merupakan paduan tunggal antara darat, laut, dan udara beserta seluruh kekayaan alamnya. Keadaan ini disampaikan oleh bangsa Indonesia kepada forum internasional dalam bentuk Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut berisi penegasan bahwa seluruh kepulauan, perairan, dan udara di atasnya yang mengelilingi dan berada di antara pulau-pulau Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang tak dapat dipisah-pisahkan dan merupakan negara Nusantara. Pemahaman tentang keberadaan Nusantara beserta dengan segala isinya dianggap penting oleh negara untuk menjaga kesatuan bangsa. Oleh karenanya, ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN mengenalkan konsep cara pandang nasional. Arah pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional inilah yang disebut dengan wawasan Nusantara. Dalam kesatuan ekonomi, wawasan Nusantara mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, semua kekayaan di Nusantara merupakan modal dan milik bersama bangsa. Kebutuhan untuk keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi haruslah seimbang untuk seluruh wilayah di Indonesia.
tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh setiap daerah dalam upaya pengembangan kehidupan ekonominya. Lalu yang ketiga adalah kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu adalah beberapa cakupan wawasan Nusantara. Kemudian, manfaat wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara juga memberikan manfaat ya, di antaranya adalah mempererat persatuan dan kesatuan, serta memunculkan rasa senasib sepenanggungan kepada seluruh rakyat. Pengaruh letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia dianggap sangat strategis dan menguntungkan Indonesia, salah satunya dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Pengaruh letak strategis Indonesia memberikan beberapa keuntungan sebagai berikut. Yang pertama adalah akulturasi atau percampuran antara budaya Indonesia dengan budaya asing. Hal itu mempengaruhi budaya Indonesia semakin kaya dan beragam. Kemudian, yang kedua adalah memudahkan penyebaran budaya Indonesia ke luar negeri. Selain keuntungan, letak strategis Indonesia ini juga dapat menimbulkan kerugian. Misalnya adalah banyak budaya yang tersingkirkan akibat masuknya budaya asing yang belum tentu sepenuhnya diterima di Indonesia karena bertentangan dengan norma-norma di Indonesia. Contohnya saja adalah cara berpakaian. Seperti yang kita lihat sekarang ya, banyak orang-orang yang memilih pakaian atau berpakaian yang terbuka, padahal itu sangat bertentangan dengan budaya Indonesia. Kemudian, Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Indonesia merupakan negara kepulauan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang dikelilingi oleh lautan. Jadi, sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan. Hal ini yang menyebabkan Indonesia disebut sebagai negara maritim. Jadi berdasarkan letak geografisnya, Indonesia memiliki potensi maritim yang melimpah, antara lain pariwisata bahari yang menarik, minyak bumi yang melimpah, serta sumber daya laut yang beraneka ragam. Nah, coba kita lihat, Indonesia juga merupakan penghasil sumber makanan laut. Contohnya adalah udang, tuna yang berasal dari Papua, Maluku, dan Sulawesi Tenggara, serta rumput laut dari Sulawesi dan Nusa Tenggara. Ini adalah hasil dari negara maritim atau dari maritim ya. Kemudian minyak bumi. Kemudian Indonesia juga disebut sebagai negara agraris. Negara agraris adalah negara karena di Indonesia sebagian besar mata pencarian penduduknya adalah sebagai petani. Nah, hasil pertanian yang diekspor ke luar negeri adalah rempah-rempah, coklat, tembakau, dan buah-buahan. Ini adalah beberapa pengaruh di bidang ekonomi. Lalu, dalam bidang bahasa atau komunikasi, Indonesia kaya akan bahasa dan mempelajari bahasa asing. Sistem komunikasi menghubungkan antar wilayah satu dan yang lain, serta dapat menyatukan bangsa. Lalu di bidang transportasi, transportasi digunakan untuk mendistribusikan barang, lalu mempermudah dan mempercepat perjalanan. Selain itu, dalam bidang budaya, terjadinya akulturasi budaya atau pertukaran budaya asing dan budaya Indonesia, lalu adanya keanekaragaman budaya serta menyebarkan budaya Indonesia.
Karya seni rupa Nusantara. Karya seni rupa adalah benda seni yang dibuat dari pengolahan titik, garis bidang, bentuk, volume, warna, dan tekstur sehingga dapat ditangkap oleh mata dan dirasa melalui rabaan. Berdasarkan fungsinya, karya seni rupa dibedakan menjadi dua, yaitu karya seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni adalah salah satu cabang seni rupa yang diciptakan tanpa mempertimbangkan fungsi dan kegunaannya. Hasil karya yang dihasilkan dari seni rupa murni lebih mengutamakan keindahan dan nilai seni. Biasanya, hasil karya seni rupa murni hanya dijadikan sebagai pajangan atau hiasan suatu tempat. Contoh dari karya seni rupa murni adalah lukisan, kaligrafi, serta patung. Kemudian ada seni rupa terapan. Seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang memperhatikan nilai fungsi dari benda seni tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari karya seni rupa terapan adalah meja, kursi, pintu, keramik, dan anyaman. Keunikan topeng khas Nusantara. Ini adalah beberapa contoh topeng dari tari topeng Cirebon. Nah, sebelum kita membahas tari topeng Cirebon, kita belajar dulu ya. Topeng adalah merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari kayu, kertas, ataupun bahan-bahan lainnya. Di wilayah Nusantara, topeng memegang peranan yang penting, tidak semata-mata sebagai penutup wajah, namun menyimpan simbol-simbol yang penting dalam upacara-upacara adat. Topeng termasuk dalam sebuah seni rupa yang murni jika hanya sebagai pajangan. Namun, topeng juga bisa masuk ke dalam seni rupa terapan jika tidak hanya dipajang, namun digunakan. Setiap wilayah Nusantara memiliki topeng dengan keunikan masing-masing. Misalnya adalah topeng Cirebon. Pementasan tari topeng Cirebon terdapat salah satu tari topeng yang mengisahkan cerita Panji dalam 5 siklus karakter yang masing-masing diwakilkan oleh topeng-topeng yang berbeda sesuai dengan karakternya, yaitu ada topeng Panji yang mewakili tahap kelahiran, kemudian topeng Samba yang mewakili tahap kanak-kanak, topeng Rumyang yang mewakili tahap dewasa, topeng Tumenggung atau Patih yang mewakili tahap kedudukan dalam masyarakat, serta topeng Rahwana dan Kelana yang mewakili nafsu yang mengganggu umat manusia. Nah, mari kita membuat topeng secara bersama-sama. Coba teman-teman perhatikan ya cara membuat topeng atau langkah-langkah membuat topeng dari kertas ini. Yang pertama, buatlah sketsa dasar wajah bentuk oval pada selai kertas karton. Kemudian pada sekeliling sisinya beri tanda garis titik 8 bagian seperti gambar yang sampingnya ini ya. Kemudian yang kedua, gunting sekeliling sketsa sesuai garis yang telah dibuat. Jadi garis-garis yang ini silakan digunting. Kemudian lipat dan tekuk sketsa dasar wajah berbentuk oval, kemudian stapler satu persatu sehingga membentuk seperti gambar yang di sampingnya. Yang keempat, gunting kertas karton berukuran kecil, tempelkan potongan kertas pada bentuk dasar wajah topeng agar bentuk dasar topeng dari kertas karton menjadi keras. Yang kelima, bentuk dasar topeng yang sudah selesai ditempeli guntingan kertas koran. Dan yang keenam, buatlah bagian-bagian wajah topeng seperti alis, hidung, pelipis, dan mulut dengan teknik melipat, menggunting, dan menempel. Dan yang ketujuh, setelah bagian-bagian wajah selesai ditempel, pada bentuk dasar topeng ditempelkan kembali guntingan kertas ke seluruh bagian wajah topeng sehingga topeng menjadi lebih keras. Dan yang terakhir adalah wajah topeng diberi warna sesuka hati kita, gunakan cat air, cat untuk poster atau cat kayu, dan selesailah topeng yang kalian buat. Nah,
Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai dalam belajar di tema 5 subtema 3 ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Bunda mohon maaf apabila banyak terjadi kekeliruan dan kesalahan. Terima kasih Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.